Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4. Pada pembelajaran kali ini kita masuk di pembelajaran ke-6 ya. Jadi masih di tema 5, subtema ke-1, pembelajaran ke-6. Nah, dengarkan penjelasan dari Bu Puri ya, dan siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke. Nah, yang kedua, kita akan belajar mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Agar lebih mudah kalian untuk mengingatnya, kalian juga dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah kalian baca itu dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa sih peta pikiran itu? Sudah sering kalian pelajari ya, peta pikiran itu merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Nah, peta pikiran itu topik utama dari teks yang biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Jadi, penyajian informasi itu dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih mudah ya, diharapkan dapat membantunya dengan lebih mudah, lebih cepat dan efisien. Jadi menggunakan peta pikiran. Selanjutnya muatan PPKN. Ini adalah contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini ya contoh-contohnya. Yang pertama, nilai kepahlawanannya jujur dan tekun. Nah, pengamalannya gimana? Kita itu harus berkata benar, tidak mencontek ketika ujian. Jadi harus jujur ya. Jujur itu adalah modal utama. Jadi harus jujur. Kalau mendapat pesan dari seseorang, ya katakan sesuai apa pesan itu, jangan ditambahi dan jangan juga dikurangi. Terus yang kedua, cinta tanah air. Nah, pengamalannya itu kalian itu harus belajar dengan rajin agar nanti berguna bagi bangsa dan negara. Jadi, dengan pengamalannya kalian rajin belajar dengan disiplin, tekun. Nah, jadi nanti bisa berguna bagi bangsa dan negara. Nah, yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Jadi pengamalannya, kalian tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam mentaati peraturan dan tata tertib, baik di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan. Jadi harus disiplin, pantang menyerah, tidak boleh ya putus asa, pokoknya berusaha untuk menghadapi segala suatu masalah. Yang keempat, rela berkorban. Nah, menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi kalau menolong orang, jangan sepenuhnya minta imbalan ya. Imbalan, aku nolong wong kae ben entuk imbalan lah gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi harus dengan ikhlas dan tulus. Yang kelima, kerja keras. Nah, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu di sekolah atau ayah dan bunda di rumah, itu dikerjakan dengan ikhlas. Misal disuruh bantuin nyapu ya dengan ikhlas, ojo perangat-perengut dan lain sebagainya. Pokoknya dengan ikhlas dan sepenuh hati, nanti insya Allah mendapatkan pahala. Oke. Nah, ini adalah nilai-nilai kepahlawanan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak tugasnya latihan
Bacalah dengan seksama Pangeran Diponegoro di buku 4E halaman 27. Nah, sebelumnya kalian kemarin sudah belajar tentang nama-nama kerajaan Hindu-Buddha, juga tentang pahlawan. Nah, anak-anak silahkan baca ya buat menambah pengetahuan kalian tentang Pangeran Diponegoro di halaman 27 di buku 4E. Lalu buatlah pertanyaan dari jawaban yang ada di halaman 27 sampai 28. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian baca dulu. Baru diisi, boleh diisi di buku tulis maupun di buku paket kalian. Oke, sekian dari Bu Puri ya. Hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Semoga anak-anak bisa mengambil sisi baik dari pelajaran kita pada hari ini tentang nilai-nilai kepahlawanan dan juga tentang mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Sekian dari Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.